Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramita Sekar Dwi Pangesti dari Rombel PKA dengan NIM 2303030019. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Pertama yaitu ada definisi wilayah perbatasan dan sebarannya di Indonesia. Wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah nasional yang terletak langsung di garis perbatasan dengan negara lain, baik secara darat maupun laut. Kawasan ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung stabilitas nasional, serta membangun hubungan lintas batas yang produktif dan aman. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah perbatasan meliputi kawasan darat dan laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pengelolaan wilayah ini bukan hanya berdasarkan letak geografis, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan strategis dan pertahanan nasional. Lalu secara administratif, Indonesia memiliki 222 kecamatan di 75 kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah perbatasan. Selain itu, terdapat 111 pulau kecil yang terluar yang berfungsi sebagai titik batas alami dan simbol kedaulatan negara di kawasan perairan. Terdapat dua sebaran wilayah perbatasan, yaitu perbatasan darat dan perbatasan laut. Yang pertama yaitu perbatasan darat, yaitu ada Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Lalu ada Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini yang mencakup wilayah timur Indonesia. Lalu ada NTT yaitu Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timur Leste. Yang kedua yaitu perbatasan laut. Indonesia memiliki garis perbatasan laut dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, India, dan Papua Nugini. Yaitu mengenai dasar hukum dan kebijakan terkait wilayah perbatasan di Indonesia. Pengelolaan wilayah perbatasan diatur melalui berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dan kebijakan strategis guna menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengelola kawasan perbatasan secara terpadu. Di antaranya ada 4, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu mengatur tentang penetapan batas wilayah negara. Yang kedua ada Perpres nomor 12 tahun 2010 yang membentuk BNPB sebagai lembaga koordinatif dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Yang ketiga yaitu ada Perpres nomor 108 tahun 2022 yaitu tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan atau Renduk BWNKP periode 2020 sampai 2024. Yang keempat ada Grand Design Pengelolaan Perbatasan 2015 sampai 2025 yang menjadi panduan utama dalam pembangunan wilayah perbatasan untuk mendukung kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, tujuan perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Perencanaan wilayah perbatasan bertujuan untuk menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Secara umum, tujuan utama perencanaan ini meliputi 7 hal, yaitu 1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan wilayah dengan memastikan batas negara tetap jelas, aman, dan diakui secara internasional. 2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk perbatasan dengan memperluas akses terhadap layanan dasar serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu memaksimalkan peran perbatasan dengan mengembangkan wilayah perbatasan sebagai pusat perdagangan dan kerjasama internasional. Yang keempat yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan, yaitu dengan cara mengurangi ketimpangan dengan wilayah lain di Indonesia.
Tujuan yang kelima yaitu menyinergikan kebijakan pusat dan daerah, yaitu dengan menjaga keselarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, memperkuat keamanan wilayah perbatasan dengan mencegah berbagai aktivitas ilegal serta memastikan stabilitas nasional. Yang ketujuh ada mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat, yaitu mengenai strategi perencanaan pengelolaan wilayah perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB menetapkan 4 strategi utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan dengan menerapkan pendekatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi atau KISS untuk meningkatkan efektivitasnya. Strategi tersebut meliputi 1. Penguatan infrastruktur wilayah perbatasan dengan cara meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan perbatasan seperti 1094 km di Kalimantan dan 172,99 km di NTT. Dan yang kedua yaitu mengembangkan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu dengan 7 unit baru sejak 2015 guna memperluas arus perdagangan dan mobilitas penduduk. Yang ketiga yaitu dengan menyediakan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu diantara lain dengan mendorong sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kawasan industri berbasis sumber daya lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu diantaranya memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Selanjutnya ada memanfaatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan industri di perbatasan. Yang strategi keempat yaitu peningkatan keamanan dan stabilitas wilayah dengan cara memperketat pengawasan dan penegasan hukum untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal termasuk penyelundupan dan perdagangan manusia. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi antar instansi keamanan guna memastikan stabilitas wilayah perbatasan. Selanjutnya mengenai tantangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan menghadapi berbagai tantangan dalam aspek geografis, kelembagaan, teknis, keamanan, dan ekonomi. Terdapat beberapa tantangan, di antaranya yaitu keterisolasian dan minimnya infrastruktur, rendahnya kesejahteraan masyarakat, regulasi yang tumpang tindih, belum tuntasnya penetapan batas wilayah, maraknya aktivitas ilegal, dan potensi ekonomi yang belum optimal. Sebanyak 60% desa perbatasan masih terisolasi dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Lalu tumpang tindih 23 regulasi sektoral juga menghambat sinkronisasi kebijakan, sementara 15% segmen batas masih berstatus Outstanding Boundary Problem atau OBP yang berpotensi memicu konflik perbatasan. Selain itu, aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia masih tinggi dengan rata-rata 324 kasus pelanggaran batas setiap tahun. Dari segi ekonomi, perdagangan lintas batas baru dimanfaatkan 12% dari potensinya, sehingga diperlukan optimalisasi sektor ekonomi lokal. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan terpadu, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan pengelolaan perbatasan yang efektif dan berkelanjutan. Lalu terdapat program prioritas pengelolaan wilayah perbatasan. Pemerintah telah merancang program prioritas dalam pengelolaan wilayah perbatasan untuk periode 2025 sampai 2029 dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan keamanan dan ekonomi lokal. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB menetapkan target penambahan 5 pusat kawasan strategis nasional atau PKSN serta 299 kecamatan prioritas guna mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Dalam Rencana Induk Pengelolaan BWNKP 2020 sampai 2024, pemerintah menetapkan 4 aspek utama, yaitu 1. Penegasan batas wilayah negara, yaitu dengan menyelesaikan 85 titik sengketa batas darat dan laut guna memastikan kejelasan batas negara dan menjaga kedaulatan wilayah. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur strategis dengan menyambungkan 1.200 km jalan poros perbatasan untuk meningkatkan aksesibilitas. Lalu membangun 15 pos lintas batas negara atau PLBN terpadu sebagai pusat pelayanan lintas batas dan penggerak ekonomi perbatasan. Yang ketiga, ada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, yaitu dengan mengembangkan industri berbasis komoditas unggulan seperti kakao dan karet guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lalu yang keempat atau terakhir ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, yaitu dengan cara meningkatkan anggaran dari 9 triliun di tahun 2016 yang menjadi 17,8 triliun di 2024 guna mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat perbatasan. Lalu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan diperlukan kolaborasi antara 18 pemerintahan atau lembaga serta pemerintah daerah demi mengatasi disparitas indeks pembangunan manusia atau IPM yang masih 12% lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Dengan langkah ini diharapkan wilayah perbatasan dapat berkembang sebagai beranda depan Indonesia yang maju, mandiri, dan kompetitif di tingkat global. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan bertujuan untuk memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga keamanan dan ekonomi lokal. Pemerintah melalui BNPB menerapkan berbagai strategi dan program prioritas guna mengatasi keterbatasan infrastruktur, kesejahteraan rendah, serta aktivitas ilegal. Upaya utama meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, peningkatan SDM, dan koordinasi kelembagaan. Selain itu, pemerintah juga menegaskan batas wilayah serta menyelesaikan sengketa perbatasan. Keberhasilan pengelolaan ini bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan berkelanjutan, wilayah perbatasan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi serta memperkuat persatuan nasional. Berikut adalah referensi dari jurnal, buku, dan sumber lainnya yang saya gunakan untuk menjelaskan materi ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.